Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk Dapa silahkan memimpin doa sebelum pembelajaran. Silakan. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, hari ini saya akan absen dulu yang hadir pada kesempatan hari ini. Adel, Ya, Rahma, hadir Pak. udah di absen semua ya? Oke, tapi sebelum kita mempelajari ini, saya punya sedikit video motivasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian semuanya ya. Oke, silahkan saksikan videonya. Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα τρία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Oke, dari video tadi, Reva mungkin akan menyimpulkan apa video tadi itu? Harus selalu sayang sama orang tua, selalu sabar ngadepin sikap dia, karena dia aja sabar gitu ngadepin sikap kita, walaupun kita selalu buat dia marah, dia selalu sabar, kayak gitu kurang lebih. Saya bantu simpulkan ya. Jadi dari video tadi kita bisa belajar besarnya kasih sayang orang tua kepada kita dan perlunya kita menjaga adab perilaku kita kepada orang tua. Apalagi zaman sekarang nih, kadang adab itu mulai ditinggalkan oleh anak-anak kepada orang tua, betul tidak? SMK bisa, intip beda, intip juara. Oke. Baik, terima kasih. Ya, itu semangat pagi kita seperti biasa di pagi yang cerah ini. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, oke? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi di KD 3.3 ya. Nah, yaitu tentang menerapkan prinsip-prinsip desain user interface ya. Kemarin kita sudah mempelajari ini sebelumnya dan ini keterampilannya ya, membuat user interface. Nah, kita sudah belajar ini sebelumnya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini menerapkan halaman web dan media interaktif, dan 4.4-nya adalah mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Berikutnya adalah tentang indikator. Di antaranya peserta didik mampu mendemonstrasikan pengoperasian aplikasi multimedia berbasis halaman web, yaitu dengan menggunakan goal set, dengan menggunakan fiturnya seperti insert, flag, dan tema. Adapun tujuan yang akan kita capai setelah mempelajari modul ini, melakukan kegiatan pengamatan, diharapkan peserta didik mampu mendefinisikan, menerapkan prosedur, mengoperasikan dan mendemonstrasikan pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web. Seperti biasa ya, 3 aspek itu apa aja? 1. Nah, untuk keterampilan ini dilakukan dengan praktek secara langsung ataupun didemonstrasikan gitu ya nantinya. Jadi kita bisa lihat kemampuan siswa. Oke. Apa materi ini terpakai di dunia industri dan dunia usaha? Ini akan bermanfaat untuk ya, dunia usaha dan dunia industri. Untuk apa? Jadi dengan website ini kita bisa mempromosikan sebuah produk, maka akan sangat bermanfaat untuk dunia industri nantinya. Seperti biasa, saya akan membagi kelompok. Di sini sudah dibentuk kelompok ya. Yang masuk kelompok 1 silakan join ke kelompok 1, yang masuk kelompok 2 silakan join ke kelompok 2, yang masuk kelompok 3 silakan join di kelompok 3. Kita bagi link LKPD dulu. Ya, nanti lihat di chat, dikerjakan secara kelompok. Nah, materi pokok kita pada pertemuan hari ini. Setelah dibentuk kelompok tadi, kalian akan diajak untuk memperhatikan LKPD ya. Bisa lihat di chat LKPD-nya tadi sudah lihat ya.
Nah, ini yang akan didiskusikan di dalam LKPD ya. Kalian diskusikan apa saja yang ada dalam halaman ini, seperti apa, dan bagaimana, nanti disimpulkan. Buka linknya, didiskusikan dengan kelompok. Silakan masuk, join dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk tadi. Oke, berikutnya saya akan berkeliling ke kelompok 2 untuk melihat berjalannya diskusi pengisian LKPD pertama. Kita lagi bingung nih, Pi. Bagaimana nanti ngediskusinya, Pi? Halaman tentang yang ngadikan falsi itu tuh gimana, Pi? Oke, silakan share screen dulu. Udah kan, Pi? Udah kerekam kan? Nah, oke, baik. Nah, pada halaman ini, kalian bisa melihat ada berapa jumlah halaman yang digunakan. Di situ ada beranda, dan seterusnya ya. Kalian bisa mendiskusikan tuh di situ. Apa aja sih yang ada di dalam sini. Kalau sudah paham, saya akan berkeliling ke kelompok lain lagi ya. Oke, udah. Di menu sisipkan. Tambahin Ada menu sisipkan ya? Iya, ada menu sisipkan. Udah deh kayaknya. Nggak ada lagi kan Oke. kayaknya? Apa? Luar Coba biasa kita lihat. kelompok 1, diskusinya berjalan dengan baik. Jika sudah selesai, silakan kembali ke menu utama ya, ke ruang utama. Nanti untuk mengisi LKPD berikutnya setelah melihat tayangan di menu utama nanti ya. Oke, untuk pengisian LKPD yang pertama tadi sudah selesai ya. Paham semua ya tadi ya? Saya lihat tadi, saya udah lihat kinerja per kelompok. Alhamdulillah kerjasamanya baik. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan materi. Nah, oke. Tadi kalian sudah mengisi LKPD ini. Dan saya lihat tadi kerjasamanya baik. Dan bisa terisi dengan baik pula LKPD-nya. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah tahu tuh mengambil kesimpulan dengan masing-masing. Nah, berikutnya adalah mengenal fungsi-fungsi tool yang ada pada Google Site. Menu utamanya itu ada 3. Apa aja itu yang digunakan dalam editor? Oke, untuk itu kita simak videonya. Kalian boleh sambil mencatat. Nanti untuk bisa mengisi LKPD yang berikutnya. Itu ya, jadi amati tayangan video berikut ini. Dimulai ya. Silakan gunakan catatan kecil ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat tampilan sebuah website seperti ini. Bagaimana caranya? Nanti kita coba ya. Yang pertama kita bahas dulu, website ini memiliki 2 halaman, yaitu beranda dan profil. Kemudian di sini bagian atasnya sebagai judul. Di sini ada gambar ikan paus. Di sini ada peta. Di sini ada YouTube. Di sini ada gambar animasi yang berganti, dan di sini ada media interaktif. Ya, oke. Bagaimana cara membuat ini? Oke, saya akan tunjukkan caranya. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buka Google. Setelah login menggunakan akun Google masing-masing, lakukan saja di pencarian ini adalah Google Site atau Site Google ya. Kita cari di sini. Oke, setelah kita melihat contohnya, langkah yang ketiga adalah kita memilih lembar kerjanya. Kita akan memilih yang kosong ya. Nah, halamannya sudah jadi sampai sini nanti ya. Mudah bukan? Nah, kita lihat. Oke, dari tutorial tadi jelas ya. Dari prosedur sampai cara pengoperasiannya seperti apa. Sebelum itu, tadi Google Sheet itu memiliki bagian inti apa aja? Untuk bisa menambahkan sebuah image atau video. Dari menu apa? Tools apa yang dipakai? Sisipkan. Ya, sisipkan atau insert ya. Sisipkan, insert. Untuk menambah beranda dan profil itu menggunakan tools tab apa? Halaman. Ya, halaman atau page ya. Sedangkan untuk memilih yang kayak impresi itu namanya
Tema. Ya, oke, sip. Berarti masuk ya yang sudah dipelajari. Oke. Berikutnya saya akan berkeliling ke setiap kelompok untuk mengecek pengisian LKPD kedua. Saya akan masuk dulu ke kelompok 1. Klik gambarnya. Klik apa? Lalu klik dan tambahkan gitu. Ya, dan tambahkan gambar ikannya. Gambar tersebut aja. Kelompok ini berjalan ya diskusinya. Saya akan ngecek kelompok yang lain dulu. Oke, berikutnya saya akan mengawasi, melihat kinerja kelompok 2. Nah, dengan membuka seperti ini kalian baru bisa tuh ngisi LKPD-nya gitu ya. Jadi sambil praktek, sambil ngisi LKPD berjalan. Langkah-langkahnya supaya benar. Saya lanjut ke kelompok lain ya untuk mengawasi sama. Berikutnya akan masuk ke kelompok 3 untuk melihat pengisian LKPD yang bagian kedua. Terus maps. Itu yang maps. Map menambahkan maps website. Ada website menggunakan tools map ya. Lalu klik apa nih? Ini kenapa? Itu yang tadi video. Oke, diskusinya bagus. Jadi sambil dicoba-coba baru bisa ngisi ini ya langkah-langkahnya. Nanti kelompok ini siap ya untuk presentasi LKPD-nya ya. Iya, Pak. Siap, lanjut saya. Kalau sudah ini beres, langsung kembali ke ruang utama aja ya. Oke, sudah ya. Tadi sudah mengisi LKPD, sudah melihat tutorial juga. Berikutnya adalah presentasi dari hasil diskusi kelompok tadi ya. Kelompok yang sudah terpilih, silahkan nanti presentasi. Silakan Reva dimulai. Iya, Salata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salata Hanantara dari kelompok 3 yang beranggotakan Revalina Azahra, Salma Sakinah, Rina, dan Dea akan mempresentasikan tentang LKPD pada hari ini. Dari hasil pengamatan pada website di atas termasuk ke dalam website interaktif, karena website tersebut menghasilkan kombinasi antara teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Di situ menjelaskan bahwa ada paus, terus ada maps yang bisa disebut grafik juga, terus ada video dan ada gambar yang berslide. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rina. Langkah menambahkan gambar ikan paus. Untuk menambahkan gambar ikan paus pada website menggunakan tools gambar, lalu klik pilih, lalu cari gambar ikan paus pada Google penelusuran gambar. Untuk menambahkan menambahkan video pada halaman web di atas menggunakan tools YouTube, lalu klik penelusuran video untuk menambahkan video yang ingin kita tampilkan. Terus yang ketiga, tuliskan langkah menambahkan maps. Untuk menambahkan maps pada website menggunakan tools peta, lalu klik lokasi peta yang ingin ditampilkan. Berapa jumlah halaman pada web interaktif? Ada satu halaman, yaitu halaman beranda. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hasil pengamatan pada materi hari ini, website di atas merupakan website interaktif yang hanya memiliki satu halaman, yaitu halaman beranda. Oke, kelompok lain ada yang... Udah. Siap. Sebelum ditutup, kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil dari presentasi kelompok 3 ini?
Kelompok 2 mungkin, kelompok 1. Kelompok 2, saya pengen menjawab kesimpulan dari hasil pengamatan pada materi hari ini aja, Pi. Sok silakan dikemukakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berbicara nggak panjang lebar ya, karena seperti yang Pak Gito bilang, membuat website itu mudah, simple dengan Google Site ini. Nah, seperti itu aja dah. Terima kasih. Oke, kesimpulannya sederhana, simpel ya. Jika sudah, Ya. boleh dikirimkan. Oke, tadi kita sudah mendengar kesimpulan dari 2 kelompok ya. Berikutnya, setelah ini kita akan mendengar atau melihat presentasi demonstrasi dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Boleh Pak, yang screen-nya Adelia Puspita. Silakan kerjasama, yang punya laptopnya mangga. Screen deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Sundari dan Adelia Puspita ingin mendemonstrasikan cara membuat website. Nah, pertama tuh kita buka Google dulu, pastiin kita punya akun Google-nya masing-masing. Nah, terus di pencarian ini kita boleh ketik site Google. Setelah muncul tampilan ini, kita boleh pilih yang Google Site ya. Nah, kalau udah muncul halaman ini, di sini tuh ada beberapa contoh ya. Nah, kita mau bikin lembar baru, kita klik yang kosong. Kita klik kosong. Nah, di sini itu ada beberapa ya, ada situs tanpa judul, ada judul halaman, ada bagian bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Di sebelah kanan itu ada menu sisipkan, ada menu halaman, dan menu tema. Nah, di menu tema ini, kita klik tema dulu. Di menu tema ini ada 6 tema ya. Nah, terus kita pilih tema dulu. Pertamanya kita pilih tema impresi. Nah, lalu kita ketik di judul halaman ini, kita ketik dengan multimedia. Di judul halaman, nah, kita ketik multimedia dulu. Nah, untuk situs tanpa judulnya boleh kita kasih nama latihan ke-1. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan halaman. Kalau kita mau nambah halaman, kita bisa klik yang halaman. Nah, untuk halaman bukannya itu, kita bisa ganti dulu namanya dengan beranda. Kita ketik beranda. Terus kita klik tambah. Kita klik halaman baru, kita kasih nama profil. Setelah itu kita klik selesai. Nah, di sini kan udah beranda sama profil. Untuk isi kontennya kita pilih di profil. Setelah itu kita bisa juga menambahkan gambar. Seperti tadi, kita boleh klik gambar pada menu sisipkan. Kita pilih. Terus kita cari di Google penelusuran. Kita ketik ikan paus. Ya, itu. Terus kita klik sisipkan. Nah, kalau udah muncul ini, boleh kita perbesar atau kita perkecil. Nah, kita perkecil segitu aja, udah cukup. Nah, terus kita juga bisa tambahkan teks dengan kita pilih kotak teks. Lalu kita ketikkan ikan paus. Kita perkecil. Lalu kita taruh di atas. Kalau udah kayak gini, kita boleh tambahin maps dengan cara klik menu tool peta pada menu sisipkan. Kita boleh klik peta, terus kita cari lokasinya. Sebagai contoh, kita Cibinong aja, kita cari lokasinya. Terus kita klik, terus kita pilih. Nah, setelah muncul ini, kita pindahkan di samping paus. Terus boleh kita perbesar sedikit. Samakan dengan paus. Udah, cukup segitu. Nah, terus kita tambahin teks lagi kayak tadi, kita pilih kotak teks. Terus kita ketik map Cibinong. Boleh kita kecil, terus kita taruh atas biar masuk ke gambarnya. Nah, terus kita juga bisa tambahin YouTube. Kalau nambahinnya juga sama pada menu sisipkan, kita cari YouTube. Kita cari YouTube. Nah, kita klik. Terus kita cari channelnya, seperti contoh tadi, Ayah Maboy. Nah, terus kita boleh cari yang bawah. Kita boleh yang peringatan. Itu juga boleh yang itu. Yang tadi. Yang bawah tadi.
Oh udah nggak apa-apa ini aja. Terus kita pindahkan, nggak usah, kita taruh sini aja. Kita perkecil sedikit. Nah, sudah. Kalau kayak gitu, nah kalau udah kayak gini, kita juga bisa nambahin gambar animasi. Nah, untuk nambahin gambarnya, kita bisa klik tool Corel gambar pada menu sisihkan. Pilih gambar, kita cari di Google penelusuran. Kita cari motor untuk sebagai contohnya. Nggak apa-apa, kita pilih aja sesuai. Ya, yang itu boleh. Terus kita sisihkan. Terus kita tambahkan lagi dengan gambar gedung. Nah, kita boleh klik yang mana aja sesuai keinginan kita. Terus kita pilih sisihkan. Terus kita tambahkan lagi satu gambar. Oh ya udah, 2 gambar dulu aja. Kita bisa perkecil biar nggak terlalu gede. Terus kita pindahkan di samping YouTube. Nah, kita bisa perbesar juga. Nah, kalau udah gitu, kita juga bisa tambahkan teks yang bisa diciutkan. Kita pilih teks yang diciutkan pada menu sisihkan. Nah, kalau udah muncul ini, kita klik untuk mengedit teks. Kita pilih, kita ketik multimedia interaktif. Nah, untuk yang di bawahnya, kita bisa isi keterangan dengan ketik, ini adalah halaman website media interaktif. Nah, setelah selesai, kita klik, udah. Nah, untuk bagian akhirnya, paling bawah, nah, untuk bagian akhirnya, atau yang di paling bawah, bisa ada nggak? Untuk bagian akhirnya, Del, yang paling bawah, nah ya. Nah, itu footernya itu bisa kita isi dengan latihan 2021. Terus kita bisa ketengahin sedikit, ketengahin. Dah. Tengahin. Dah, segitu aja cukup. Belum. Dah, segitu aja cukup, nggak apa-apa. Nah, untuk mereview hasil kerjaan kita bisa pilih perat hijau yang ada di atas, yang gambar kecil ya, yang itu. Nah, ini berbentuk tablet. Kalau berbentuk HP bisa kita klik yang di sini ya. Nah, ini adalah kalau berbentuk HP. Nah, setelah kita review hasil kerjaan kita, nah kita bisa lihat di situ. Kita punya 2 halaman. Terus kita klik X untuk kembali. Nah, kalau serasanya udah selesai, kita boleh mempublikasikannya. Kita boleh klik publikasikan. Kita boleh klik publikasikan. Di sini, kalau tanda merah ini berarti nggak diterima. Kita bisa tulis latihan ke-1. Kalau tanda merah ini nggak diterima. Nah, kalau udah tanda biru ini berarti diterima ya. Nanti kita bisa publikasikan. Nah, kalau udah dipublikasikan itu selesai ya. Nah, sekian dan terima kasih atas demonstrasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Luar biasa ya. Jadi sudah bisa diaplikasikan secara langsung. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih
untuk kelompok 1 yang sudah melakukan demonstrasi. Kelompok 2 ingin menunjukkan hasilnya apa tidak? Iya, Pi. Sok silakan untuk kelompok 2 yang udah jadinya saja langsung yang hasil. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Merdeka mewakili kelompok 2. Kita langsung saja yang seperti tadi kelompok 3 ya yang ngasih tahu. Di sini terdapat halaman 2 yaitu beranda dan profil. Di beranda ini kita kasih wallpaper yang sama seperti Pak Gito dan juga judul tutorial masak. Kita langsung ke profilnya ya, Adel. Di sini kita ngebuat website yaitu tutorial cara memasak telur ceplok. Lalu kita menambahkan visual yaitu gambaran slide, video tutorial di YouTube cara memasak telur ceplok dan juga manfaat telur bagi kesehatan tubuh. Ya, seperti ini. Oke, bagus ya. Berarti saya lihat semua kelompok sudah paham ya, kurang lebih begitu ya? Ya, Pak Pi. Udah, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 2 yang sudah presentasi dan punya ide pemikiran sendiri luar biasa. Jadi bisa mengembangkan ide-idenya gitu. Banyak. Oke, terima kasih banyak. Oke, untuk demonstrasinya dirasa cukup. Kita akan ke tahap yang berikutnya, yaitu kesimpulan dari semuanya. Jadi kesimpulannya Google Sheet ini bagaimana menurut kelompok kalian? Gampang dan simpel cara membuat website. Yang lain bagaimana? Mempermudah, Pi. Mempermudah kita untuk promosi. Cepat mudah Jadi bisa pakai Google website, Google Saya Site. mau benda tumpul. Mempermudah ya, mempermudah untuk promosi dan cara membuatnya juga mudah ya. Ya, Pak Pi. Oke, terima kasih banyak. Nah, setelah kita mengisi LKPD, demonstrasi juga sudah selesai, berarti kita ke post-test ya untuk melihat ketercapaian KD pada pembelajaran hari ini. Untuk post-testnya saya share melalui link ya di chat, silakan dicek. Nah, ini dicek hasil itunya untuk pengisiannya. Oke, kalau sudah silakan diisi, waktunya tidak banyak. Ya, post-test seperti ini. Jadi setiap jawaban benar akan mendapat poin 20. Setiap jawaban yang mendekati ataupun kurang tepat akan mendapat poin di 15. Gimana kebijakan guru ya. Tapi jika sesuai, maka poinnya adalah 20 setiap soalnya. Jadi kalau ada 5 soal, maka akan mendapat nilai 100. Karena ini waktunya tinggal 2 menit lagi, saya akan coba lihat hasilnya ya. Jadi untuk hasil hari ini, post-test hari ini, di sini ada yang dapat 40, ada yang dapat 100 juga. Oke, baik, terima kasih. Saya akan ambil sampel ya, karena waktu kita sudah sedikit lagi. Saya akan ambil sampel, jadi sisanya akan dikoreksi secara bertahap. Jadi saya akan mengambil sampel aja dulu. Yang dapat nilainya berapa aja, kita lihat. Di sini ada yang dapat nilai 100. Terus ada juga yang dapat nilai di bawah 100 ya. Tindak lanjutnya untuk nilai yang di bawah KKM bukan karena kesalahan teks saat penulisan, maka nanti bisa melakukan remedial. Nah, untuk nilainya yang sudah mencapai KKM, tindak lanjutnya nanti menjadi tutor sebaya buat teman-temannya ya. Untuk informasi nilai nanti bisa lihat di Google Classroom-nya masing-masing seperti biasa. Oke? Kita sudah di tahap refleksi nih, saya akan mereview kembali. Jadi halaman Google Sheet itu memiliki 3 poin utama dalam fungsi tools-nya, yaitu apa aja? Insert, tag, tem. Ya, insert, tag, dan tem. Sisipkan halaman atau tema ya, dan tema maksudnya. Nah, sampai sini akhirnya kita sudah sampai ke kesimpulan terakhir yang saya simpulkan. Tadi kalian sudah menyimpulkan di awal. Tapi saya akan menguatkan kembali kesimpulannya, yaitu Google Sheet adalah aplikasi wiki. Sampai sini kita sudah selesai. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, sangat baik. Para pesertanya juga, kalian juga sudah sangat luar biasa.
Tadi kita juga sudah mengawali dengan doa dan kita akhiri dengan doa pula. Ya oke, untuk itu saya minta Revalina Lajuardi, Zahra silakan untuk menutup kegiatan hari ini. Teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri acara Zoom kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.